Seterusnya kita akan mendengar ceramah yang kelima yang bertajuk perbaikan satu bangsa tak dapat dicapai tanpa memperbaiki kaum mudanya terlebih dahulu. A nation cannot be reformed without first reforming its youths. Untuk ceramah ini kita menjemput Maulana Abdul Aziz Madjini, Mubalik Jemaat dari Penang, Malaysia. Dengan segala hormatnya kita menjemput. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. Surah Al-Imran ayat 194. Terjemahannya, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mendengar seorang penyuruh memanggil kami kepada keimanan, seraya berkata bahwa berimanlah kamu kepada Tuhanmu. Maka kami telah beriman. Wahai Tuhan kami, ampunilah kami, jauhkanlah kami dari kelemahan-kelemahan kami, dan wafatkanlah kami dalam golongan orang-orang yang soleh. Yang dihormati Tuan Pengurusi Majelis, tuan-tuan sidang jalsah yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 77 tahun yang lepas, yaitu pada tahun 1938, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, Khalifatul Masih yang kedua radhiyallahu anhu, telah mengasaskan Majlis Khudamul Ahmadiyah yang merupakan organisasi bagi kaum muda, yakni mereka yang berumur 15 tahun sehingga 40 tahun. Jadi organisasi ini diasaskan dengan moto bahwa perbaikan suatu bangsa tidak dapat dicapai tanpa memperbaiki kaum mudanya terlebih dahulu. Dan tuan-tuan dan puan-puan, inilah tajuk ceramah yang akan saya sampaikan pada hari ini berkenaan dengan kaum muda. Walaupun ceramah pada hari ini kita fokuskan untuk kaum muda, tetapi ianya tidak bermakna ianya khas kepada umur-umur yang tertentu. Ia memang benar dari segi istilah yang dikatakan sebagai orang muda itu adalah kepada umur yang tertentu. Yani kalau secara organisasi umur yang dikatakan muda itu seperti yang mana tadi saya ucapkan, 15 hingga 40 tahun itu disebut sebagai kaum muda. Tetapi hakikatnya Hazrat Khalifatul Masih Sani sekali lagi orang yang mengasaskan Majlis Khudamul Ahmadiyah, beliau mengatakan bahwa hakikatan insan नौजवान उम्र के लिहाज से नहीं बल्कि दिल के लिहाज से होता है. Inilah satu saya sudah lihat ada orang yang senyum berkenaan dengan perkataan daripada Hazrat Khalifatul Masih ini yang bermaksud bahwa hakikatnya manusia itu diukur bukan dari umurnya, tetapi daripada hatinya diukur. Itulah yang menyebabkannya kita muda. Jadi boleh saja orang yang berumur 18 tahun tapi kalau hatinya tidak ada gairat, lemah, malas di dalam sembahyang, datang ke masjid hanya bersuka-suka,
maka itu tidak boleh disebutkan sebagai orang muda kalau diukur melalui ucapan Hazrat Khalifatul Masih Tsani. Tetapi walaupun umur dia 40 tahun, 50 tahun, alhamdulillah yang berada di depan saya adalah orang yang orang berumur. Tapi kalau di dalam hati mereka mempunyai gairat, semangat untuk menyebarkan Islam, semangat untuk mengangkat pelajaran-pelajaran suci Rasulullah SAW, maka itulah nama dia orang muda. Kalau kita lihat contoh di mana sejarah Rasulullah SAW, Rasulullah SAW wafat ketika umur 63 tahun. Tetapi adakah di antara kita yang boleh mengatakan bahwa ketika umurnya 63 tahun itu, umurnya 40 lebih 50, apakah kita dapat mengatakan bahwa beliau itu dari segi pengkhidmatannya kepada Islam, pengkhidmatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebarkan tauhid Allah Subhanahu wa taala, adakah kita boleh mengatakan Rasulullah SAW itu tua? Sama sekali tidak akan pernah kita katakan. Karena sehingga ke akhir hayat beliau tetap dengan semangat yang sangat tinggi untuk menyebarkan tauhid Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh itu tuan-tuan dan puan-puan, walaupun ceramah ini untuk orang muda, tetapi jangan pernah merasa muda disebabkan umur. Tetapi jangan pernah merasa tua disebabkan umur, tetapi mudalah disebabkan kerana gairat di dalam hati kita itu untuk menyebarkan Islam, untuk menyebarkan tabligh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita melihat daripada sejarah, maka kita akan melihat begitu banyaknya contoh orang-orang muda yang banyak mengukir sejarah, yang mengharumkan nama-nama mereka, yang mana pada hari ini pun kita masih berkesempatan untuk menyebut namanya dan bersama berkongsi pengalaman-pengalaman mereka, dan apabila kita mendengar, semangat kita pun makin menjadi mudah kembali. Di zaman permulaan Islam, di antara lelaki yang mula-mula yang memeluk Islam, ada seorang yang berumur sangat muda, berumur cuma 11 tahun, yaitu Hazrat Ali bin Abi Thalib, yang merupakan juga sepupu pada Rasulullah SAW. Kemudian selepas masuk ke dalam Islam, tidak berapa lama kemudian Rasulullah memanggil saudara-saudara terdekatnya, membuat satu majlis, dan kemudian dalam majlis tersebut Rasulullah SAW pun bertanya. Beliau mengatakan bahawa siapa di antara kamu semua yang akan bersiteguh dan menyokong aku dalam seruan ilahi ini, maka mereka itu adalah saudaraku. Apabila Rasulullah SAW memberikan soalan ini, sangat kita itu mengejutkan. Tidak ada seorang pun yang menjawab ketika itu, kecuali Hazrat Ali yang ketika itu berumur 11 tahun. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, sama juga jawabannya, semua senyap. Kemudian Hazrat Ali masih lagi menjawab. Kemudian yang ketiga pun sama juga begitu. Dan yang kali ketiga Rasulullah SAW pun mengatakan, ya Ali, engkaulah sahabatku dan saudaraku. Coba tuan-tuan dan puan-puan, umur 11 tahun yang masih kecil, dikelilingi oleh satu persekitaran yang mana hanya beberapa orang Islam saja. Kemudian kita tak tahu ke depan itu apa akan berlaku. Hanya kerana iman kepada Rasulullah SAW, iman kepada bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengirim di dunia ini Rasulullah SAW untuk membawa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beliau menjawab, ya Rasulullah, aku akan besertamu. Umur 11 tahun. Dan inilah salah satu contoh bagaimana sudah beratus-ratus tahun sudah berlalu, kita mengucapkan berkali-kali, masih lagi ada getarannya bahwa keimanan yang begitu tinggi yang menyebabkan semangat yang begitu tinggi. Kemudian ada lagi satu contoh yang berkenaan dengan keteguhan hati, keimanan, sama seperti Hazrat Ali itu tadi. Yakni pendiri Majlis Qudamul Ahmadiyah itu sendiri, yaitu Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, Khalifatul Masih yang kedua. Dan peristiwa ini adalah ketika Hazrat Masih Maud Salam itu sudah wafat. Ketika Hazrat Masih Maud Salam dibaringkan di atas katil. Kemudian ketika itu Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad melihat bahawa orang-orang di sekitar itu menjadi sangat sedih. Disebabkan, of course, karena Hazrat Masih Maud Salam sudah wafat, jadi semua orang sudah merasa sedih. Ketika itu beliau terdetik di dalam hatinya, dan kemudian beliau mengatakan bahawa walau semua orang meninggalkan jemaat ini dan aku tinggal seorang,
Aku akan berdiri berserta engkau dan akan menyampaikan tabligh engkau ke seluruh dunia. Inilah bagaimana dua contoh yang sangat sederhana sekali. Keadaan yang sama, kemudian keimanan yang sama. Ini satu persoalan yang memberikan kita kenapa mereka begitu? Kenapa? Bagaimana mereka itu mendapatkan satu keimanan yang begitu di dalam maksudnya puktah, begitu teguhnya, begitu kuatnya iman mereka itu. Walau semua meninggalkan dunia, aku akan seorang bersama Hazrat Masih Maud SAW menyebarkan tabligh Islam ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat bagaimana dua orang tadi, seorang berumur 11 tahun, seorang lagi berumur 19 tahun. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, walaupun contoh ini sekali lagi saya katakan, contoh ini adalah orang muda, tetapi jangan pernah ingat bahwa kita sudah berumur, kita itu menjadi orang yang tua. Tetapi jadilah orang-orang yang bersemangat seperti Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud ini. Jadilah orang yang bersemangat seperti mana Hazrat Ali bin Abi Thalib ini. Tidak ada seorang pun di belakang mereka, tapi mereka yang dikatakan sebagai the last man standing, itulah yang menyebabkan iman mereka itu. Sidang jalsah, berapa orang dari antara kita semua yang pernah mendengar atau sekurang-kurangnya sekali kita katakan bahwa yang sudah berumur biasanya mengatakan bahwa kalau waktu aku muda itu lain ceritanya, sekarang sudah tua, jadi tak banyak yang boleh dilakukan. Jadi kalau kita lihat tuan-tuan dan puan, umur muda adalah satu peringkat umur yang mana jika tidak ada kurnia Allah Ta'ala dan belas kasihan Allah Ta'ala, maka seseorang itu boleh terlibat di dalam bermacam-macam perkara yang baik. Jadi jika pemuda, kaum muda kita, termasuk kita semua yang berada di sini, kita menjauhkan diri daripada Allah. Tidak sambil lewat di dalam solat kita. Kemarin pun kita mendengar subuh, kita dijelaskan kembali oleh seorang mubalik kita berkenaan khutbah Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis kemarin, bahwa the true essence of being the true Ahmadi, menjadi orang Ahmadi sebenar itulah yang akan membawa kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang akan menjadi perbaikan-perbaikan sebagai orang muda itu. Tuan-tuan dan puan-puan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Talabul ilmi faridatan ala kulli mu'minina wal mu'minati." Menuntut ilmu itu wajib ke atas setiap orang Islam lelaki dan wanita. At-Tirmizi. Jadi kalau di dunia ini, kalau kita lihat menuntut ilmu itu, banyak orang mengatakan menuntut ilmu itu hanya untuk lulus peperiksaan, untuk mendapatkan ijazah, kemudian mendapatkan pekerjaan baik, mendapatkan gaji yang baik, kehidupan yang selesa begitu. Tetapi ada filosofi, ada hikmah di sebalik firman sabda daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, yang mana kalau kita lihat dengan menuntut ilmu itu akan membawa kita kepada kekuatan iman, ketakwaan yang semakin bertambah. Kemarin kalau tak salah banyak orang mengatakan, bukan banyak orang mengatakan, ada beberapa saya mendengar bahwa kenapa orang malas bertablik? Kenapa orang tak mau bertablik? Kerana kurangnya ilmu. Kenapa orang malas datang solat? Kerana tidak tahu bagaimana nikmatnya solat itu. Baru Nazam itu tadi menerangkan bagaimana kita, beliau Rasul Hazrat Masih Maud mengatakan bahwa kita mengalami sendiri nikmatnya menjadi orang Islam itu. Sekarang kita keluar, kita disuruh oleh Hazrat Khalifatul Masih keluar untuk menyampaikan Islam. Tetapi kita lupa pula bahwa kita tidak ada ilmu dan kita tidak merasa sendiri nikmatnya bagaimana menjadi the true Ahmadi itu. Karena itulah di dalam khutbah-khutbah Hazrat Khalifatul Masih itu banyak kita mendengar. Baru kemarin pun mendengar juga being true Ahmadi. Menjadi orang-orang Ahmadi sebenar itulah yang akan membawa perubahan di dalam diri kita. Jadi oleh itu orang-orang muda harus menumpukan perhatian di dalam menimba ilmu pengetahuan. Karena seperti mana yang saya ucapkan tadi, di dunia ini saja untuk mendapatkan kedudukan yang baik kita perlu ilmu pengetahuan. Tuan-tuan dan puan-puan, dengan ilmu pengetahuan itulah pentingnya, dengan ilmu pengetahuan itu juga bahwa dengan ilmu kita akan dapat bagaimana caranya berdoa. Apabila kita berdoa, kita mendapat kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya ingin
menyebut satu peristiwa bagaimana Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad yang telah memberikan kita satu teladan yang sangat cantik, bahwa bagaimana beliau itu kita umurnya yang masih muda dan sangat rajin berdoa. Kenapa rajin berdoa? Karena ilmu pengetahuan. Kenapa ilmu pengetahuan? Karena semangat untuk mencari Allah Subhanahu wa taala itu. Pada satu ketika, ini saya ambil daripada buku Fazli Umar dalam bahasa Inggris. Tuan-tuan boleh baca di rumah kalau ada bukunya. Pada satu kali Syekh Ghulam Ahmad Sahab Wa'az menceritakan bahwa satu kali beliau itu mau ke masjid, di masjid satu malam untuk menghabiskan spending the night di masjid, berdoa. Jadi beliau itu ke Masjid Mubarak di Kadian. Jadi sewaktu gelap-gelap itu beliau masuk Masjid Mubarak itu di atas. Jadi beliau naik ke atas dan ketika itu beliau melihat ada seorang lelaki. Seorang lelaki yang sedang bersujud. Bersujud, dan ketika dia bersujud itu begitu dia menangis sekali. Kalau saya pernah yang ke Kadian itu kan bukan waktu jalsa, hari biasa. Itu kita berada jauh saja pun kita sudah mendengar orang menangis itu karena berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keadaan yang sama ketika itu. Jadi Hazrat Syekh Ghulam Ahmad ini beliau melihat seorang lelaki itu begitu berdoa dengan bersungguh-sungguh, menangis, kemudian berdoa. Beliau itu mau mengetahui siapa orangnya yang berdoa dengan begitunya. Jadi beliau tunggu, akhirnya beliau penat karena lama sangat itu orangnya berdoa. Jadi akhirnya bila sudah penat itu barulah orang itu mengangkat kepala bangun, barulah dia terlihat bahwa itulah Mia Sahab. Yani Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad. Jadi sewaktu beliau habis berdoa, jadi Hazrat Ghulam Ahmad ini, beliau pun Syekh Ghulam Ahmad Sahib ini pun beliau bertanya kepada Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad bahwa dalam berdoa Tuan tadi apa yang Tuan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau pun menjawab bahwa wahai, aku hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhanku, hidupkanlah kembali Islam di hadapan mataku. Setelah itu dia terus masuk ke dalam rumah. Tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang kita mendengar bahwa pepatah mengatakan life began at 44 men. Tetapi lihat bagaimana seorang muda ini, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud ketika itu masih muda, menghabiskan waktunya bangun di tahajud, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berdoa untuk dirinya, bukan berdoa supaya aku dapat pekerjaan yang baik, bukan berdoa supaya aku dapat istri yang soleh. Bukan maksudnya tidak boleh, itu bagus, alhamdulillah. Tetapi keutamaan Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud itu ialah melihat kemenangan Islam. Berapa banyak di antara kita yang banyak berdoa seperti ini. Inilah satu yang harus kita pikirkan, inilah yang harus kita laksanakan selepas habis jalsa ini, bahwa setiap orang yang berada di sini berazam di dalam doa mereka bahwa ya Allah ya Tuhanku, kabulkanlah doaku dan berikanlah kemenangan Islam ini. Kemenangan Islam itu pasti. Tetapi dengan berdoa kita itu akan Allah Subhanahu wa taala membukakan jalan untuk kita untuk berkhidmat kepada Islam, untuk berkhidmat kepada jemaat, untuk menyebarkan tabligh di seluruh dunia ini. Dan itu akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala jalannya tanpa kita mengetahui bagaimana caranya. Yang penting ialah seperti mana saya ucapkan tadi, jangan pernah merasa tua. Jadi mudahlah sentiasa, penuhkanlah hati kita itu dengan gairah, penuhkanlah hati kita itu dengan semangat untuk menyebarkan Islam. Tetapi seperti mana yang dikatakan ada seorang penulis daripada Rusia, yaitu Leo Tolstoy. Saya ingat ramai juga yang tahu Leo Tolstoy, seorang penulis masyhur daripada Rusia yang dianggap sebagai among the best di sepanjang zaman. Beliau mengatakan bahwa everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself. Semua orang memikirkan untuk mau mengubah dunia, tetapi tidak ada seorang pun, sangat sedikit sekali yang memikirkan untuk mengubah dirinya sendiri. Inilah yang diucapkan inilah yang ditujukan kepada kita semua oleh Hazrat Khalifatul Masih, bahwa sebelum kita menyebarkan Islam, kita harus memeriksa diri kita sendiri. Seperti mana khutbah pada kemarin itu. Jadilah orang Islam yang sebenar, jadilah Ahmadi yang sebenar, yang bahwa
Kecantikan Islam itu telah menjadi the part of their life. Bukannya hanya waktu jalsa saja kita menjadi orang Islam, orang Ahmadi, tetapi selepas habis jalsa, humpah-humpah. Jalsa diadakan adalah untuk supaya kita menyerap faedah-faedah rohani itu dan kita akan jadikan sebagai amalan di dalam kehidupan kita seterusnya. Inilah dari maksud daripada jalsa ini. Dan inilah kunci daripada reformasi yang harus diadakan oleh setiap kaum muda. Kaum muda daripada segi hatinya, bukan dari segi umurnya. Oleh itu kita harus beringat bahwa kita itu melangkah, setiap langkah kita itu keluar, itu adalah satu daripada kesannya itu sangat besar kepada Islam. Setiap langkah kita itu, setiap ucapan kita itu, orang melihat ini orang Islam. Inilah yang kita harus pikirkan. Inilah yang harus kita merasa takut bahwa kita harus memeriksa diri sendiri. Bahwa bila kita keluar, orang akan nampak the true Islam, that man. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, saya dibagi ini handphonenya ada supaya saya jaga masanya. Jadi alhamdulillah dia tak perlu susah-susah lagi. Oleh itu, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu bersabda. Beliau bersabda bahwa oleh itu aku mau bertanya kepada kaum muda, apakah hidup mereka sudah sibuk dengan apa yang mereka janjikan? Apa yang mereka janjikan? Janji khudam, janji ansar, janji lajnah, ini termasuk ya orang muda. Kemudian syarat baiat. Ini yang dituntut oleh Hazrat Khalifatul Masih Al-Sani. Apakah hidup mereka itu sudah sibuk dengan apa yang mereka janjikan? Mereka berjanji untuk membawa seluruh dunia di bawah bendera Islam, tetapi amalan mereka tidak menunjukkan sepatutnya. Ada di antara mereka yang lemah di dalam mengingati Allah, ada yang lalai di dalam solat, ada sedikit saja yang memberikan minat di dalam bidang agama. Tetapi sebaliknya mereka hanya bercakap kosong. Mereka telah diberikan tanggung jawab tetapi tidak memberikan perhatian yang penuh terhadap tugas ini. Oleh itu para pemuda harus meningkatkan azam. Sekiranya walau seminit pun yang terlepas, maka anggaplah ianya sebagai suatu kematian. Setiap hari sebelum tidur, mereka harus berpikir bahwa berapa banyak pekerjaan yang telah mereka selesaikan. Jika setiap hari pertanggungjawaban kerja ini dilaksanakan, maka barulah akan ada kemajuan. Barulah keberadaan mereka itu akan membawa faedah kepada jemaat. Kalau tidak, kita akan datang ke jalsa hanya setakat ngobrol-ngobrol di bawah, makan enak-enak, kemudian balik ke jalsa sama lagi seperti yang macam biasa. Jadi ini yang diberikan oleh Hazrat Khalifatul Masih Sani yang harus kita ingat. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, aku mengetahui bahwa ramai orang yang masuk ke dalam jemaatku dan beriman kepada tauhid, tetapi aku katakan dengan sedih bahwa mereka tidak beriman dengannya. Aku tidak mempercayai bahwa ada orang yang merampas hak saudaranya atau mengkhianati kepercayaannya atau tidak berhenti dari melakukan keburukan-keburukan itu. Dan jikalau manusia itu beriman sebenar-benarnya dengan tauhid, maka mereka akan mendapatkan kurnia perbaikan di dalam diri mereka. Oleh itu kaum muda harusnya lebih banyak memberikan perhatian kepada sabda-sabda Hazrat Masih Maud alaihissalam sini dan memperhebatkan usaha mereka itu dalam memperbaiki diri semakin hari semakin baik, semakin hari semakin baik. Kemudian beliau menyambung lagi, tidak saya pendekkan, di dalam ucapan Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis di Ijtima Majlis Khudamul Ahmadiyah UK pada tahun 2009, yakni untuk menjelaskan sabda Hazrat Masih Maud alaihissalam ini, beliau mengingatkan kepada kita bahwa ingatlah, kita mungkin beriman, tetapi berapa ramai di antara kita yang meletakkan sabda Hazrat Masih Maud alaihissalam yang tadi itu di dalam hati kita. Berapa ramai yang mengambil iktibar daripada Hazrat Masih Maud alaihissalam, pelajaran-pelajaran beliau itu kita jadikan satu gaya hidup kita. Apakah kita sudah bebas dari rasa tinggi diri, ataupun apakah kita disebabkan oleh maruah dan kehormatan diri menjadi cepat marah, disebabkan perkara kecil dan menjadi takbur? Apakah hati kita bersih dari bangga diri,
megah, dan kita selalu merasakan diri kita lebih penting daripada yang lain. Kita selalu berpikir bahwa kitalah yang seharusnya dipuji, kitalah yang harus dihargai. Tapi bila tidak berlaku sedemikian, maka kita pun merasa terluka, merajuk, kata orang Malaysia. Jika perasaan terluka di dalam perkara ini, maka rasa bangga diri itu akan menjadi semakin lebih banyak. Oleh itu beliau bersabda lagi, apakah kita memenuhi janji-janji kita? Jika kalian memenuhi janji-janji kalian, maka sesungguhnya kalian sedang berusaha mendirikan tauhid di dalam hati. Dan jika kalian sedang memenuhi janji kalian dan berusaha untuk mendirikan tauhid di dalam hati, maka kalian juga akan menjaga solat kalian. Kembali kepada solat. Kembali kepada solat. Back to basic. Oleh itu di dalam Al-Quran juga kita diberitahu, kembali berkali-kali diberitahu bahwa aqimus solat. Itu kepada siapa? Itu bukan untuk orang bukan Islam. Itu untuk orang-orang Islam, orang-orang yang beriman. Kenapa kalau kalau pepatah itu jangan mengajari tik berenang kan, kalau pepatah Melayu itu bahwa orang yang sudah pandai itu tak perlu diajar. Tapi di dalam Al-Quran masih lagi disebutkan bahwa dirikan solat, kerjakan solat. Sangat mengherankan sekali perkataan Al-Quran, perkataan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya ialah bahwa kita kadang-kadang solat ada kelemahan-kelemahan tertentu. Mungkin solat kita itu tak betul. Mungkin perhatian kita itu kita solat seperti tadi kita solat, perhatian kita lain. Jadi oleh itulah Hazrat Khalifatul Masih kembali membawa anggota jemaat itu memperbaiki solatnya, kerana solat itulah perkara pertama yang akan membawa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Khasnya kaum-kaum muda. Jadi orang-orang muda, tak kira dari segi umur ataupun dari segi gairatnya itu harus memperhatikan perkara ini. Apabila mereka kembali kepada tempat masing-masing, maka jagalah solat dengan sebaik-baiknya. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu mendefinisikan pemuda Ahmadi. Beliau bersabda bahwa pemuda Ahmadi adalah bermaksud mereka yang mengawal bahasa mereka, mereka yang suka bekerja keras, orang-orang yang taat dalam agama, yang mengerjakan solat 5 waktu dan yang sentiasa melakukan pengorbanan-pengorbanan, dan mereka yang sentiasa berusaha untuk menyampaikan kalimah kebenaran kepada yang lain. Janji di dalam setiap organisasi adalah merupakan satu standar bagi semua. Standar itu maksudnya kayu ukuran. Kayu ukuran bahwa apakah akhlak kita itu sudah mencapai tahap yang diinginkan oleh Rasulullah SAW ataupun tahap yang diinginkan oleh Hazrat Masih Maud SAW. Itulah yang akan menjadi kayu ukuran kita. Kalau kita bandingkan diri kita dengan orang yang tidak beriman, of course dia tak sembahyang, aku sembahyang, memang kita ada kelebihan. Tapi bandingkan diri kita itu dengan wujud suci Rasulullah SAW, barulah kita tahu di mana kita itu berada. Karena itulah diletakkan bahwa kita itu haruslah sentiasa melakukan pengorbanan, sentiasa mengawal bahasa dan semacam-macamnya. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sedang berada di Jalsa Singapura pada hari kedua ini, yang mana di bumi Singapura ini, of course. Tetapi secara umumnya, di mana saja kita berada, walau di Indonesia, Malaysia, di Singapura, di Kamboja, di mana-mana saja, akhlak kita itu adalah yang nomor satu, menjadi contoh kepada orang yang lain. Ini kerana orang-orang memerhatikan kita. Pelajaran suci yang sempurna letakkan di dalam kehidupan kita, pelajaran suci Islam. Barulah kita akan dapat mengajarkan kepada orang yang lain. Barulah kita itu akan mendapat perubahan-perubahan suci atau reformasi yang diinginkan oleh Hazrat Masih Maud SAW. Pada khutbah Jumaat di Jepun selepas merasmikan Masjid Baitul Ahad, masjid jemaat yang pertama. Sebelum huzur sampai ke Jepun, kita di Malaysia, wah, berfikir dua, ini masjid Islam yang pertama. Rasa begitu bangga sebenarnya. Padahal masjid jemaat yang pertama. Kerana sebelumnya ada banyak lagi masjid-masjid orang Islam yang sudah ada di Jepun. Nare takbir. Allahu Akbar. Nare takbir. Allahu Akbar. Islam Ahmadiyat. Zindabad. Islam Ahmadiyat. Zindabad. Oleh itu, ketika khutbah itu beliau Huzur mengatakan bahawa media memang sudah membuat liputan sebelum pembukaan Masjid Baitul Ahad. Jadi pembinaan masjid, perasmian masjid itu bukan suatu perkara yang baru di Jepun.
Kalau kita meresmikan masjid, orang jemaat meresmikan masjid, apa perkara yang aneh? Apa perkara yang baru? Apa perkara yang hebat? Karena sebelumnya sudah banyak masjid yang didirikan di Jepun. Tetapi ada satu perkara yang harus kita pegang, yang mana kalau kita bawa balik daripada jalsa, itu akan membawa masjid-masjid di dalam jemaat-jemaat kita. Yaitu Huzur mengatakan bahawa yang paling penting ialah tidak lain dan tidak bukan ialah kita mempersembahkan pelajaran suci sebenar mengenai Islam. Bagaimana menyampaikan Islam yang sebenar? Yakni dengan akhlak gitu. Buat reformasi di dalam diri kita. Buatlah perbaikan, perbaiki solat-solat kita, perbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan perbaiki hubungan kita dengan umat-umat yang lain. Maka dengan itu kita akan membawa kecintaan ke Allah Subhanahu wa taala ke dalam kehidupan kita. Oleh itu tuan-tuan dan puan-puan, setiap tingkah laku kita itu harus diperhatikan. Apakah ianya sesuai dengan pelajaran Islam ataupun tidak? Dalam semua perkara haruslah diambil perhatian. Kita makan, minum, berjalan seperti mana yang saya ucapkan tadi. Setiap langkah kita itu, setiap perkataan yang kita ucapkan itu diperhatikan orang. Jadi kita harus berawas-awas itu. Jangan sampai Islam menjadi buruk nama disebabkan oleh akhlak kita yang tidak sempurna. Jadi dengan itu akhlak yang tidak sempurna itu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki solat. Kembali kepada yang basic. Perkara-perkara yang wajib itu kita kerjakan dengan yang baik-baik. Barulah kita itu mendapat reformasi yang sebenar tadi. Jadi alhamdulillah saya dapat menyampaikan ceramah ini on time karena tadi pun sudah habis waktunya. Jadi sebelum saya menutup, saya ingin menyampaikan dua perkara saja, dua kata-kata mutiara. Walaupun saya orang Malaysia, tapi saya sangat mengagumi Presiden Soekarno. Dan saya masih ingat ketika saya masih kecil lagi, berumur dalam 15 tahun begitu. Ketika itu Pak Hidayat berada di Kota Kinabalu. Beliau selalu melaung-laungkan itu perkataan Bung Karno itu. Saya ucapkan pada hari ini bahwa untuk kita semua, untuk orang-orang muda. Berikan aku, semua orang tahu, berikan aku 1000 orang tua, nescaya akan kucabut semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, nescaya aku akan guncangkan dunia ini. Kata mutiara kedua, beliau mengatakan bahwa kami menggoyangkan langit, menggemparkan daratan, dan menggelorakan samudera. Di ujungnya ada tuh sambungan Indonesia. Tapi of course Indonesia. Jadi marilah kita bersama-sama bahwa menjadi orang-orang yang menggoyangkan langit. Bukan menggoyangkan apa? Menggoyangkan langit dengan doa-doa kita. Dengan sujud-sujud kita itu penuhkan dengan tangisan-tangisan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah arasy itu akan bergegar. Inilah yang dimaksudkan dengan menggoyangkan langit itu tadi. Menggemparkan daratan. Bahwa menggemparkan daratan dengan akhlak-akhlak suci daripada Rasulullah. Bertebaranlah kita di seluruh dunia, tapi dengan membawa satu akhlak suci Rasulullah SAW, supaya daratan, supaya dunia ini akan bergegar bahwa inilah the true man, the true Islam, dan inilah yang akan membawa keamanan. Kemudian yang ketiga ialah menggelorakan samudera, yakni samudera persahabatan, kecintaan, dan yang akan menggelorakan hati nurani manusia. Yakni kita membuat hubungan dengan sesama manusia, bukan saja kepada anggota jemaat, yang mana kalau kita lihat di setiap jalsa hubungan kita itu erat. Tetapi ini bukan hanya di dalam jalsa ini yang kita gelorakan semangat persahabatan, semangat persaudaraan, love for all, hatred for none ini. Tetapi sebarkan di seluruh dunia bahwa persaudaraan yang seperti ini hanya dijumpai di dalam jemaat ini, dan orang jemaat yang menyebarkan di dalam seluruh dunia ini. Jadi ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kita taufik dan hidayah untuk mengamalkan apa saja yang telah disabdakan oleh Hazrat Masih Maud Islam dan para khulafa beliau. Dan semoga tuan-tuan apabila balik nanti akan menjadi orang-orang muda yang sentiasa penuh dengan gairat, yang sentiasa walaupun sehingga nafas terakhir itu. Rasulullah SAW sehingga nafas terakhir. Hazrat Masih Maud Islam sehingga nafas terakhir itu beliau sentiasa muda dengan gairatnya itu. Jadi jangan pernah tua disebabkan oleh umur. Kalau kita sakit, of course kita sakit karena disebabkan oleh umur.
tetapi jadilah muda disebabkan gairah, semangat untuk menyebarkan Islam, semangat untuk menyebarkan keamanan di seluruh dunia. Kerana hanya Islam saja jawapan untuk keamanan kepada manusia pada hari ini. Dan itu tanggung jawabnya adalah untuk orang-orang muda kita semua ini di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ceramah yang telah disampaikan, yaitu bangsa tidak dapat dicapai, perbaikan bangsa tidak dapat dicapai tanpa memperbaiki kaum mudanya. Jadi penceramah tadi menghimbau para pemuda untuk membuat reformasi pada diri sendiri agar selalu muhasabah diri, menjaga solat, menambahkan ilmu pengetahuan agar ini dapat disebarkan, menyebarkan kebenaran jemaat ini. Barulah dapat membuat satu reformasi di dalam satu nation, satu bangsa itu. Jadi dengan itu kita ucapkan jazakumullah kepada Tuan Maulana Abdul Aziz. Tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya kita